Anda sedang hamil, makanan apa saja yang baik dikonsumsi selama hamil? Apakah ada pantangan ya mengkonsumsi makanan saat hamil? Baik, simak tipnya yang dapat saya sampaikan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia. Selamat datang di halaman Ahli Gizi Rosehan. Hari ini saya mau memberikan beberapa tips ya makanan untuk ibu hamil. Oke. Ibu hamil adalah ibu yang sedang mengandung anaknya ya, di mana dalam proses kandungan itu berjalan kurang lebih 9 bulan 10 hari ya, atau kurang atau lebih ya, tergantung nanti. Jadi dalam nutrisinya makanan apa saja yang bagus. Pertama yang harus diperhatikan oleh ibu hamil adalah ibu sudah mempunyai 1 orang di dalam kandungan. Jadi makannya ibu tidak lagi seperti biasa, artinya lebih banyak lagi mengkonsumsi makanan ya. Makanannya lebih banyak dari biasa ya. Paling tidak ada penambahan sampai 500 kalori ya setiap hari. Kemudian pertama ya, bagi ibu yang baru hamil ya, maksudnya yang anak pertama, kadang-kadang belum pengalaman hamil ya. Saat hamil terjadi namanya mual. Nah, mual, bahkan mual terus kemudian muntah ya, yang kita kenal dengan hiperemesis gravidarum, di mana terjadi penolakan makanan ya karena dia ada mual. Nah, ini diet pertama yang saya anjurkan adalah diet kering ya. Artinya Anda jangan mengkonsumsi makanan itu berbarengan dengan ada air gitu ya. Misalnya hindari bahan makanan yang berkuah dulu ya, mengandung air yang banyak. Misalnya Anda bisa mencoba dulu dengan biskuit, krekes atau yang lain ya. Kalau Anda makan nasi dengan jangan pilih bahan makanan yang banyak airnya, karena dia akan mempengaruhi nanti ya. Hindari penggunaan cairan. Jadi kalau mengkonsumsi air itu bergantian gitu ya. Makan baru minum gitu ya. Jadi ini selang-seling dilakukan. Tapi lebih bagus Anda konsumsi biskuit dulu atau krekes ya, sehingga proses mualnya berkurang. Anda biasanya diberi dokter obat anti mual ya. Tapi Anda boleh coba, di beberapa penelitian memang ada obat makanan gitu ya yang bagus untuk mencegah mual, yaitu jahe. Nah, jahe ibu minum ya, bagi ibu hamil yang dalam masa awal-awal kehamilan, minumlah jahe ya. Jahe itu membantu mengurangi mual. Nah, oke, dalam perjalanannya ya, ibu hamil harus mengkonsumsi pertama nasi ya. Konsumsi nasi lebih banyak dari biasa ya. Nasi nanti masuk dalam tubuh ya. Nanti setelah berbentuk glukosa akan dikonsumsi oleh janin. Nah, oleh karena itu penggunaan nasi karbohidrat itu harus hati-hati. Ibu hati-hati mengkonsumsi minuman yang manis-manis yang terlalu banyak ya. Misalnya suka minum sirup ya, haus minum es sama sirup. Ada anggapan kalau mengkonsumsi es tidak boleh hamil. Sebenarnya nggak masalah. Yang masalahnya itu sirupnya ya. Kenapa? Kalau ibu banyak mengkonsumsi sirup, nanti dijadikan glukosa dan janinnya akan mengambil glukosa itu. Kalau Anda banyak glukosanya, otomatis nanti janinnya akan besar ya, sehingga berisiko melahirkan. Jadi penggunaan gula juga dibatasi ya. Tapi sumber dari nasi nggak masalah, banyak aja makannya ya, 2 kali biasa ya. Kemudian yang kedua adalah ikan ya, lauk pauk. Lauk pauk ada 2 Bu ya. Ada lauk hewani dan nabati. Ibu selalu konsumsi hewani, ikan, daging ya. Tapi nabatinya selalu ada. Ada tahu, ada tempe, ada kerik tahu ya. Oseng-oseng tahu, oseng tempe, atau apapun bentuknya ya. Kemudian yang ketiga sayur. Ibu harus banyak mengkonsumsi sayur karena ibu memerlukan vitamin dan mineral yang banyak ya. Konsumsi sayur harus benar-benar ibu lakukan. Minimal ibu mengkonsumsi 1 mangkok sayur sehari. Bukan sehari, sekali makan gitu ya, sorry. Nah, kemudian berikutnya ibu harus mengkonsumsi buah ya. Buahnya minimal 4 porsi sehari ya. Ini untuk sumber vitamin dan mineral bagi janinnya juga ya. Selalu mengkonsumsi makanan yang seimbang ya. Kemudian ibu banyak-banyak bergerak dan jangan stres ya Bu ya. Karena stres juga tidak baik bagi kesehatan ibu. Nah, ada beberapa bahan makanan yang ibu konsumsi. Telur tidak masalah ya. Nggak masalah. Jadi selama ibu hamil sebenarnya tidak ada pantangan ya. Cuma mungkin yang harus diwaspadai adalah kacang tanah ya. Karena dari beberapa penelitian kacang tanah itu bisa menimbulkan sifat alergi nanti pada anak ya.
Jadi saat hamil mungkin kacang tanah perlu dipikirkan dulu ya. Oke, kemudian saya mau menjelaskan lagi, ibu harus jangan sampai kekurangan zat ini ya. Pertama, asam folat ya. Asam folat banyak pada kacang-kacangan. Ibu yang kekurangan asam folat ya akan mengakibatkan nanti janinnya cacat ya, karena asam folat berperan dalam pembentukan DNA ya, asam nukleat dan lain-lain, dimana kalau kekurangan akan mempengaruhi janin itu ya, akan mempengaruhi sel DNA-nya. Akhirnya dia bisa menyebabkan anak lahir cacat, misalnya tangannya lebih atau tangan tidak ada, dan berbagai macam bentuk cacatnya ya. Kedua, ibu jangan sampai kekurangan zinc atau seng. Zinc banyak pada ikan ya, susu, telur dan lain-lain. Zinc kalau ibu hamil kekurangan zinc, berisiko anaknya bibir sumbing ya, berisiko anaknya bibir sumbing. Oleh karena itu ibu harus mengkonsumsi bahan makanan sumber kacang-kacangan ya, hasil laut ya, kerang-kerangan dan telur dan juga susu ya. Kemudian berikutnya, ibu jangan sampai kekurangan hemoglobin atau Hb. Hemoglobin yang Hb akan menyebabkan anemia. Anemia sangat berbahaya bagi ibu hamil ya. Apalagi nanti kalau melahirkan, kalau pendarahan sangat berisiko ya. Bisa bayinya meninggal, bisa ibunya meninggal, dan berbagai macam. Jadi ibu jangan sampai anemia. Cara mengkonsumsinya adalah sumber hewani ya, dan sumber nabati. Sayur-sayur hijau tadi ya. Berikutnya adalah yodium ya. Ibu harus mengkonsumsi yodium yang banyak ya, yang ada di dalam garam mungkin, dan dari ikan ya, dari makanan juga banyak yodium. Ibu hamil yang kekurangan yodium akan beresiko ya melahirkan anak kerdil, kreatin ya, idiot, IQ-nya rendah ya, kurang pinter, dan berbagai macam penyakit yang lain ya. Berikutnya adalah ibu selama hamil jangan mengkonsumsi vitamin A dosis tinggi ya, harus anjuran dari dokter. Ternyata kasus tertentu ya, ibu hamil yang banyak mengkonsumsi vitamin A waktu hamil, seperti dosis 200.000 itu banyak dia konsumsi, akan berisiko mempunyai anak hidrosepalus ya. Cukup dari asupan makanan aja sudah cukup vitamin A, apalagi ibu makan buah-buahan yang berwarna kuning misalnya ya, sayur yang kuning kayak wortel ya gitu. Kemudian ibu harus selalu rutin mengkonsumsi makanan itu dengan tepat, pagi, siang, sore, dan selingan ya. Selingan juga perlu, banyak-banyak aja makannya ya, tapi hati-hati dengan dengan karbohidrat ya. Jangan sampai nanti anaknya lahir kegemukan atau melahirkannya lewat sesar, karena dia tidak bisa melahirkan anaknya terlalu besar ya. Nah ini biasanya anaknya kelebihan mengkonsumsi glukosa ya. Kemudian ada juga ibu yang melahirkan anak prematur. Anak prematur itu anak yang lahir belum waktunya. Prematur terjadi karena apa? Karena ibunya kurang gizi. Nah Tuhan memerintahkan, keluarin aja, nah gitu ya. Jadi keluar, makanya anak prematur itu kan badannya tidak sampai umur, jadi kecil ya. Tapi nanti setelah dia keluar, biasanya ada berisiko agak besar juga, kegemukan ya. Kenapa? Karena dia biasa tidak makan di dalam perut ya, kurang gizi, di luar dia banyak makan ya. Ada beberapa penelitian juga orang kegemukan itu sebenarnya bisa juga bersumber dari lahir prematur ya. Nah itu yang dapat saya sampaikan ya. Kemudian hati-hati mengkonsumsi garam ya, karena ibu kalau kelebihan garam akan terjadi penumpukan di kaki ya, yang bengkak itu ya, dan juga berisiko kena penyakit eklamsi dan preeklamsi ya. Nah ini berbahaya bagi ibu hamil yang kelebihan tekanan darahnya ya. Ini harus dihindari ya. Hati-hati mengkonsumsi bahan makanan yang garamnya tinggi, misalnya ikan kering ya. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga tips yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi ibu-ibu semua ya. Tetap semangat konsumsi bahan makanan yang beraneka ragam, karena tidak ada satu bahan makanan pun yang lengkap zat gizinya. Salam gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.